Kembali bersama saya Nafisa Hanum dalam program Kakku, kabar dari aku. Senin 1 November 2021, DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022 dengan agenda pidato pembukaan masa sidang oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Berikut tayangannya. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, para wakil ketua DPR, para anggota DPR, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022. Selamat datang kembali kepada seluruh anggota yang telah menjalani masa reses dan siap melaksanakan tugas konstitusional melalui sidang rapat di gedung DPR RI ini. Masa persidangan 2 ini merupakan masa sidang yang singkat, namun demikian DPR RI memiliki sejumlah agenda strategis untuk diselesaikan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, termaksud pelaksanaan diplomasi parlemen. DPR RI memberikan apresiasi atas keberhasilan tim bulu tangkis putra Indonesia pada Piala Thomas 2020 yang digelar pada tahun ini. Hal ini menjadi momentum untuk mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia. DPR RI juga mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Provinsi Papua yang telah sukses menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional 20 di Papua. DPR RI juga mengucapkan selamat dan apresiasi kepada kontingen Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil menjadi juara umum dalam PON ke-20. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah bahwa pada tahun ini DPR RI mendapat predikat Badan Publik Informatif. Pencapaian ini tentu saja sebagai wujud nyata bahwa DPR RI bekerja secara terbuka kepada rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022 ini melanjutkan penyelesaian prolegnas prioritas tahun 2021. Sejumlah RUU sedang dalam pembahasan pada pembicaraan tingkat 1. Selain itu, terdapat juga peraturan pelaksanaan undang-undang yang membutuhkan pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah. Penyelesaian pembahasan RUU prioritas prolegnas 2021 agar dapat menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan pemerintah. Karena hal tersebut akan menjadi salah satu tolak ukur rakyat dalam menilai kinerja program legislasi nasional. Sebuah RUU merupakan upaya dalam pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional untuk dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang melalui pembahasan antara DPR RI dan pemerintah agar dapat mengupayakan norma hukum yang selaras dengan Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebutuhan hukum atas sebuah undang-undang sangat ditentukan oleh tuntutan perkembangan zaman serta dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. DPR RI dan pemerintah dituntut agar dapat membuat norma hukum di dalam undang-undang yang dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional, melindungi seluruh rakyat, memenuhi rasa keadilan, menjamin ketertiban dan kepastian hukum, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Dengan memperhatikan perkembangan dalam menyelesaikan prolegnas RUU Prioritas tahun 2021, maka dalam menyusun prolegnas RUU Prioritas tahun 2022 agar dilakukan secara cermat serta memiliki dasar pertimbangan dan tingkat kebutuhan hukum yang tinggi, serta mempertimbangkan mekanisme pembahasan dalam situasi pandemi COVID-19. Pembahasan pada saat situasi pandemi ini menjadi tantangan besar bagi DPR RI bersama pemerintah. Dalam menjalankan fungsi legislasi untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional, DPR RI tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk membahas RUU secara transparan, terbuka, terhadap masukan publik, menyerap aspirasi masyarakat, serta dilaksanakan dengan memenuhi tata kelola pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi anggaran sesuai siklus dan mekanisme APBN, pembahasan dan penetapan rancangan Undang-Undang APBN tahun 2022 menjadi Undang-Undang APBN tahun 2022 telah selesai dilaksanakan, serta pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN yang berisikan rincian program, kegiatan, dan output atau pengeluaran serta rincian jenis belanja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Rincian APBN tersebut dapat menjadi landasan dalam melakukan fungsi pengawasan DPR RI di bidang anggaran, yaitu apakah program, kegiatan, dan belanja negara telah dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang telah disepakati antara DPR RI dan pemerintah, kebijakan fiskal pada tahun 2022 mendatang akan dijalankan secara antisipatif dan responsif dengan tetap fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dan sosial yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah diharapkan untuk terus mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan COVID-19, serta langkah-langkah pemulihan ekonomi dan sosial, agar kebijakan yang dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. DPR RI melalui komisi-komisi terkait akan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan APBN tahun 2022 agar berjalan dengan baik dan mendorong pemerintah untuk melakukan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan yang disertai dengan reformasi APBN yang efektif. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan pada masa persidangan kedua ini akan diarahkan pada regulasi, kinerja, kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Fungsi pengawasan DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan Dewan dan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat. Berbagai permasalahan yang saat ini menjadi perhatian luas dari rakyat antara lain kasus pinjaman online ilegal, rencana kenaikan upah minimum tahun 2022, penanganan pandemi COVID-19 yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian COVID-19. Kebijakan penerapan PCR pada semua penerbangan selama penerapan PPKM level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali. Antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrim, dan kesiapan pemerintah menghadapi lonjakan COVID-19 menjelang akhir tahun 2021. Serta rencana pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umroh bagi jemaah Indonesia. DPR RI selalu dituntut rakyat untuk dapat responsif terhadap permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat. DPR RI dengan kewenangan yang dimilikinya akan secara efektif mendorong pemerintah semakin baik kinerjanya dalam menangani pelayanan dan urusan rakyat,
sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Delegasi DPR RI, baik secara luring maupun daring, antara lain direncanakan akan menghadiri sidang 1. The 26 United Nations Climate Change of Conference of the Parties atau COP26 di Glasgow pada tanggal 7 November. 2. The 143rd Assembly of the IPU di Madrid, Spanyol pada tanggal 26 sampai 30 November. Dan ketiga, the 29th Annual Meeting of the APPF di Seoul, Korea Selatan pada bulan Desember. Melalui aktivitas diplomasi parlemen tersebut, DPR RI dapat bertukar pandangan dengan berbagai pemangku kepentingan demi penguatan peran diplomasi DPR RI. Delegasi juga akan terus aktif melaksanakan kegiatan BKS APD dan menghadiri berbagai webinar. Sidang Dewan yang terhormat, pandemi COVID-19 di Indonesia telah berangsur menurun dan diharapkan Indonesia dapat segera mengalami pemulihan ekonomi dan sosial. Melalui kemenangan yang dimilikinya, DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai upaya dan kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi untuk dapat memperkuat upaya penanganan pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial, sehingga rakyat kembali dapat hidup dengan sejahtera, maju, dan tentram. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan DPR mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 2 DPR RI tahun sidang 2021-2022 akan dimulai sejak hari ini, Senin 1 November 2021 sampai dengan berakhirnya masa sidang periode ini. Dan kepada yang terhormat seluruh anggota DPR RI, kami menyampaikan selamat menjalankan tugas konstitusi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Berikut kabar yang dapat kami himpun. Sekian kabar dari aku. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.